di era sebentar lagi masuk new normal, seluruh gereja Tuhan terbuka di bulan yang baru. Kami tahu Tuhan, semester yang kedua, kami tahu ada sesuatu new dimension, dimensi yang baru Kau beri buat gerejamu. Seluruh dunia menantikan sesuatu hal yang baru dari Tuhan. Dan kami percaya firman Allah itu ya dan amin. So ada jalan keluar kekuatan dalam hadirat Allah. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami pagi ini. Berkati Tuhan namamu, berhikmat marifat, urapi dengan urapan yang spesial, dengan bahasa yang sangat sederhana, menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini dalam offline kita di tempat ini, dan juga saya sapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Agape Jakarta dan jemaat yang kami layani yang ada di Ipoh Perak Malaysia. Puji Tuhan. Pertama kali tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani Tuhan di tempat ini. Nama saya Pendeta Joni Gultom. Saya melayani penggembalaan yang ada jauh di Malaysia, saudara, sudah hampir 17 tahun. Dan hari ini saya ada di Indonesia karena memang sedang lockdown di Malaysia. Dan sampai hari ini di sana masih dalam keadaan persiapan dalam new normal. Gereja kita pun akan dibuka mungkin awal dalam bulan Juli nanti 2020. Puji Tuhan. Dan tentu saja hari-hari ini kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Gembala, Bapak Ibu Pendeta Susana, dan Bapak Pendeta Sony sebagai wakil, dan seluruh tim yang ada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu firman Tuhan dengan judul adalah membangkitkan generasi yang cinta Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah tema dari Gereja Tetap Indonesia. Dan memang juga saudara-saudara, Tuhan mau pertama kali namanya lembaga keluarga, yaitu lembaga generasi ke generasi untuk menjadi generasi yang cinta Tuhan. Izinkan dulu saya bagi beberapa hal supaya kita sama-sama mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sekarang pandemi 2020 masih berlangsung. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, jiwa yang terkena itu makin lama makin besar. Tanggal 23 Juni yang lalu saya baca saudara-saudara sudah 8.990.000 orang terjangkit seluruh dunia. Dan yang meninggal saudara-saudara itu hampir berjumlah 469.000 orang meninggal dunia. Yang menjadi perhatian saya saudara bukan Indonesia tapi Amerika. Karena Amerika menjadi penyumbang yang terbesar untuk penderita dari pandemi, hampir 29,67%, yaitu 2.200.000 lebih itu dari Amerika. Dan yang meninggal saudara-saudara itu berjumlah 119.000, hampir 25% dari seluruh orang yang meninggal. Padahal kita selalu bicara Amerika adalah negeri yang superpower, negeri yang betul-betul pendidikan tinggi, tingkat ekonomi, kesehatan dan luar biasa. Tapi hari ini negeri ini menjadi porak-poranda. Tanggal 14 Mei 2020 negeri ini mengalami krisis ekonomi. Dalam kehidupan mereka 36,5 juta jiwa itu PHK, tidak dapat pekerjaan. Indonesia tanggal 16 2020 itu memberi jumlah 6,68 juta orang sedang mengalami tidak ada pekerjaan. Ini banyak sekali saudara-saudara terjadi hal yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya gereja hari ini mengalami juga sebuah namanya kehilangan posisi dalam pelayanan. Semua tergantikan dengan online. Semua tergantikan dengan namanya kita bergantung dengan dunia maya. Namanya sinyal. Kami mencoba dengan Zoom, kami mencoba dengan Facebook, tadi pagi kami mencoba dengan YouTube, gagal. Kenapa? Nggak cukup sinyal kami saudara-saudara. Harus di-upgrade kira-kira. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ini menjadi sebuah hal yang fenomenal hari-hari ini. Saya membaca saudara-saudara sebelum kita kepada firman Tuhan, bagaimana terjadinya kekristenan sekarang sebelum pandemi. Apakah sudah hebat atau sedang menurun? Saya baca di Amerika, karena memang Amerika yang paling sering mengadakan sebuah research dari Barna Research saudara-saudara.
itu dia memberikan sebuah hasil di dalam bulan November 2019, beberapa bulan yang lalu. Diteliti sekitar hampir 15.000 koresponden dari 25 negara selama 4 bulan dan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata didapatkan saudara bahwa orang Kristen yang 18 sampai umur 35 tahun, itu namanya generasi milenial, ternyata mereka disurvei oleh The Connected Generation, itu hanya 54% yang menghadiri gereja, 54% yang datang beribadah, termasuk di dalamnya 33% yang datang lebih dari 1 kali dalam 1 bulan beribadah. Lalu yang kedua saudara, 3 dan 10 orang atau 30% dari mereka itu jauh lebih jarang. Bahkan yang lebih mengerikan saudara-saudara, ada sekitar 10% dari jumlah itu mengatakan mereka dulu pergi ke gereja, tapi sekarang tidak sama sekali. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa saudara, bahwa generasi makin ke bawah, generasi itu makin kehilangan cinta akan Tuhan. Kita harus jujur saudara-saudara, bahwa generasi milenial yang hari ini menjadi generasi yang paling besar jumlahnya dalam gereja ke seluruh dunia, all over the world. Tapi hari ini jumlahnya menurun ke bawah. Data yang terbaru dari Amerika Serikat tahun lalu, dari jumlah mereka yang tidak datang beribadah dari umur 18 sampai 29 tahun, namanya generasi mosaik, ternyata dari 59% beberapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang 10 tahun yang kemudian telah meningkat menjadi 64%. Hari ini dunia mengalami namanya krisis iman dimanapun tempat. Hari ini kita belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Waktu saya hanya 40 menit. Bagaimana membangun generasi yang cinta akan Tuhan. Generasi bicara keturunan, ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kita bukan bangun gereja hanya untuk diri kita. Kita bukan hanya bangun gereja hanya untuk saya, saudara. Satu saat kita akan pergi namanya kekekalan. Anak cucu kita harus melanjutkan iman yang kau berikan, harus melanjutkan pelayanan yang kau tinggalkan, namanya warisan. Gereja Tuhan dibangun. Matius pasal 16, kata firman Allah, Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepada buku berikan kunci. Petrus sudah tidak ada hari ini. Petrus sudah ada di dalam kekekalan. Bapak-bapak rohani tidak ada hari ini. Pertanyaannya, kata firman Allah, gereja harus bertahan. Gereja harus melawan alam maut. Keturunan harus berdiri tegak menghadapi segala tantangan dan rintangan. Jadi hari ini menjadi bagian kita new normal. Generasi yang cinta akan Tuhan. Generasi yang kita alami hari ini adalah generasi yang luar biasa, saudara-saudara. Apalagi namanya generasi milenial, 18 sampai 35 tahun umur mereka. Kata beberapa orang ahli, mereka disebut dengan generasi Babel digital. Generasi ini adalah generasi yang menderita kekhawatiran, cepat tertekan, cepat stres, cepat bunuh diri, cepat sekali down, tidak nyaman dengan namanya kekurangan uang. Generasi milenial ini adalah generasi yang tetap memandang gereja secara positif. Tetapi generasi ini adalah generasi yang betul-betul sedang melihat gereja, sedang memandang gereja, sedang melihat aktivitas gereja dalam kehidupan mereka. Hanya 1/3 dari orang-orang tua yang percaya kepada generasi milenial. Hanya 1/3 orang tua yang percaya kepada anak-anak muda untuk ambil bagian dalam kehidupan hari-hari ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bawa generasi ke generasi untuk cinta dengan Tuhan, sedangkan mereka tidak dipercayai. Haleluya. Izinkan saya saudara-saudara untuk sharing kepada firman Tuhan buat kita semua di tempat ini, melalui Zoom dan jemaat yang kami tinggalkan yang sedang melayani Tuhan di Ipoh Perak, Malaysia. Bagaimana membangun generasi yang cinta akan Tuhan. Haleluya. Tujuannya saudara, supaya
supaya kita generasi ini menjadi generasi-generasi yang terus memimpin, menjadi generasi-generasi yang terus menjadi generasi penyembah, menjadi generasi-generasi yang terus menerus, menjadi generasi-generasi yang terus profetik, dan menjadi generasi-generasi penuai jiwa di akhir zaman. Cinta akan Tuhan membawa kita maksimal dalam kehidupan. Haleluya. Bagaimana membangkitkan generasi? Bagaimana membangkitkan keturunan demi keturunan supaya mereka tetap cinta akan Tuhan? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terambil dalam Wahyu pasal ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagaimana membangun generasi yang cinta akan Tuhan di tengah pandemi, krisis ekonomi, tantangan, rintangan, ketakutan, kekhawatiran, segala stres. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Saya baca buat jemaat Tuhan dimanapun tempat saudara berada. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas. Aku tahu, kata Tuhan, segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun generasi keturunan demi keturunan yang cinta akan Tuhan. Dimulai yang pertama, jangan tinggalkan kasih yang semula. Jangan tinggalkan kasih pertama kali engkau lahir baru. Jangan tinggalkan kasih pertama kali engkau jumpa dengan Tuhan. Jangan ukur pelayananmu hari ini, jangan ukur keberhasilanmu hari ini dengan sesuatu namanya cinta yang tidak terbatas. Nubuat terjadi dalam Wahyu pasal kedua. Ada 7 jemaat di situ menjadi gambaran akhir zaman. Pertama kali ada sebuah tulisan kepada jemaat di Efesus, gereja di Efesus. Gereja ini tampaknya berhasil. Gereja ini tampaknya sukses. Firman Allah berkata, berjerih lelah dan bertekun. Firman Allah katakan yang kedua, dia sabar dan menderita. Firman Allah katakan ketiga, mereka melayani Tuhan tidak kenal lelah. Saya sebagai jemaat, sebagai gembala, saya sangat suka saudara-saudara untuk bisa melihat mereka gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat terus melayani Tuhan tidak kenal lelah, terus melayani Tuhan terus melayani Tuhan sabar bahkan sampai menderita. Tapi Alkitab katakan Tuhan mencela. Ayat Alkitab katakan bahasa yang lain, Tuhan berkeberatan. Kenapa saudara-saudara? Karena ayat Alkitab katakan engkau telah kehilangan kasih yang semula. Engkau telah kehilangan cinta akan Tuhan. Sekarang hari ini pandemi 2020, kita sedang dihadapkan dengan namanya pelayanan online. Dulu kita selalu berada fokus dengan namanya pulpit atau stage. Kita selalu dikasih dengan namanya lampu-lampu, ibadah kontemporer, asap kanan kiri, pagelaran event organizer. Saya katakan bukan salah Bapak Ibu, bukan salah. Tapi hari ini bukan pulpit lagi yang membawa engkau datang menyembah, bukan musik lagi, bukan singers lagi,
Tapi Tuhan mau lihat apakah engkau menyembah dengan dasar hati atau dari luar hatimu. Ayat Alkitab katakan, jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita pikir orang yang berdosa adalah orang yang melakukan pembunuhan, suap, yang gak datang ke gereja, dia lakukan kejahatan. Tapi kalau saudara baca baik-baik, hai Efesus, engkau kehilangan kasih yang semula, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hari ini kita pikir kita nggak liturgis. Saya dari gereja Pantekosta Karismatik. Kita pikir kita gereja adalah gereja tidak liturgis. Kita penuh dengan ide-ide kreatif. Tapi Alkitab katakan, bertobatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan bicara dalam hati. Tuhan bicara kepada kita dengan sesuatu unsur namanya cinta. Amin. Boleh Bapak? Kita mainkan keyboard Pak. Haleluya. Hingga kata firman Allah, bertobatlah, lakukan lagi sesuatu yang semula. Apakah engkau datang dalam ibadah, engkau bawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Sungguh indahkah Tuhan. Bisa mengatakan keindahan Tuhan? Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah memancarkan jemaat untuk lihat kita bagaimana menyembah Tuhan. Harusnya pujian penyembahan adalah yang lakukan jemaat Tuhan. Jemaat mereka yang naikkan pujian penyembahan, tapi mata mereka berusaha melihat apa yang terjadi di depan. Mata mereka berusaha melihat apa yang terjadi di musik, sampai mereka lupa bahwa mereka datang bukan untuk bermusik, bukan untuk worship leader, bukan untuk pulpit. Mereka datang untuk Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan yang saya layani, Bapak dan Ibu di tempat ini, apakah kau datang bawa hati dengan Tuhan, atau kau bawa event untuk Tuhan? Hari Minggu bukan event, hari Minggu bukan program, hari Minggu tempat buat kita bersyukur kepada Tuhan. Disinilah engkau tunjukkan respon. Disinilah engkau tunjukkan bagaimana isi hatimu di hadapan Allah. Dengan berbagai macam orang yang datang, dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, semua perasaan menjadi satu unity di dalam roh. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarkan Pak terus Pak. Amin. Jadi hari ini kita belajar di pandemi 2020. Tadi saya cerita dengan Bapak Sony. Semua kita beli, saya juga beli peralatan untuk Zoom. Kami juga beli peralatan untuk namanya OBS. Tapi kita nggak bisa mengukur cinta jemaat kepada Tuhan. Generasi yang cinta Tuhan, jangan sampai kau kehilangan cinta yang mula-mula. Jemaat Tuhan yang dikasih dua. Bagaimana kita membangun jemaat, menggenerasi keturunan-keturunan dia cinta akan Tuhan. Yang kedua, komitmen dalam proses. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Saya lanjut Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya lompat ayat 8 sampai 10, saudara. Sebab karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini gereja Tuhan buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Generasi yang mencintai Tuhan, dari kakek, nenek, bapak, ibu, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Kalau kita bangun menjadi generasi yang cinta Tuhan, harus selalu proses. Harus selalu proses. Semakin berat prosesnya, semakin tinggi nilainya. Semakin lama prosesnya, semakin engkau menghargai itu lebih dari segala. Bagaimana generasi-generasi bisa cinta akan Allah? Ayat Alkitab katakan, jaga value dalam iman. Oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan dalam iman. Jaga value, jaga nilai bahwa engkau diselamatkan bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pandai main musik, bukan karena hartamu miliar, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau manajer, tapi kasih karunia itu melayakanmu. Jadi waktu kita datang, please, kata Bible, jangan sombong, jangan angkuh, jangan saudara anggap enteng, jangan saudara ada pembeda dalam gereja Tuhan. Satu saat Mahatma Gandhi sebelum merdeka India 1945, India dijajah oleh kolonial Inggris. Dia datang, dia hidup untuk mendengar siapa Yesus. Dia masuk ke gereja. Lalu dua orang berkata di depan pintu, "Who are you? Siapa kamu?" "Ini hanya gereja untuk orang Inggris. Engkau tidak layak untuk ada di sini." Mahatma Gandhi akhirnya keluar. Dia pahlawan nasional India. Dan dia berkata, Yesus yang ku tahu itu Yesus yang baik, tapi orang-orangnya tidak. Dan sampai hari ini India adalah negara Hindu terbesar yang pernah ada di dunia, namanya India. Kalau ada gereja Tuhan tidak menganggap enteng, kalau ada gereja Tuhan tidak menyepelekan jiwa, mungkin 1945 India jadi negara Kristen atau orang percaya. Jangan sombong, jangan berhenti untuk bertumbuh, jangan berhenti melayani Tuhan. Kami pelayanan di pos-pos PI, Bapak dan Ibu. Gereja kami ada 5 di Ipoh, Malaysia. 1000 jemaat kami, saudara-saudara. Dan waktu kami ke pos PI, saya orang masuk ke pos PI, saudara-saudara. Jemaat yang di Ipoh jadi contoh dan teladan. Saya nggak pernah jarang cerita ini. Saya pakai dasi, saudara-saudara. Saya pergi, pastor pergi ke pos PI. Hujan lebat, mobil kami masuk, namanya tanah liat. Semua berhenti, semua lepas sepatu, kita jalan kaki. Itu air, saudara-saudara, dalam hutan. Dalam hutan. Pak, ada wanita yang kami bawa untuk jadi WL. Ada pacet, Pak, ada lintah, Pak, diam kalian. Jangan bicara, kita pelayan, pergi. Waktu kami melayani Tuhan, karena gelap, saudara-saudara, lalu dihidupkan lampu lilin. Baunya begitu asing buat kami.
Dan setelah kami melayani, gak banyak loh, gak banyak jiwa, hanya 2, 3, 4 orang waktu itu. Singkat 30 menit. Lalu kami pulang saudara, kami hidupkan HP, handset kami. Lalu kami lihat kami melewati sebuah jembatan yang kami juga datang lewat situ dan kami pulang lewat situ. Saya tanya dengan orang ini apa? Air apa ini? Ini air buangan dari kamar mandi kami, Pak. Jadi kami ibadah di samping sungai tempat buangan, cucian, dan seterusnya. Melayani kasih karunia tidak hitung-hitungan, saudara-saudara. Semua bisa ibadah dengan AC yang begitu sejuk. Semua bisa ibadah masuk hadirat Tuhan dengan musik yang begitu hebat. Tapi kasih karunia tidak demikian. Di Cina tidak ada, di Vietnam tidak ada, di Afghanistan tidak ada, di Irak tidak ada, di Syria tidak ada, di Iran tidak ada. Tapi mereka bisa memuji dan menyembah. Karena saya pernah ke negara-negara itu, saudara, kecuali Irak dan Syria. Bagaimana dengan saudara? Bertumbuh bukan karena musik, bertumbuh bukan karena WA, bertumbuh bukan karena gedung, bertumbuh karena iman percayamu. Terus bertumbuh. 3 ayat ke-10 kata firman Allah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya dalam proses karunia engkau bertumbuh sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan progres. Ada kemajuan, ada perkembangan. Dalam bahasa New International American Standard, to conduct oneself, melakukan sesuatu yang berbeda. Apakah pujianmu sama 5 tahun hari ini dengan 5 tahun yang lalu? Apakah pelayanmu sama jemaat Tuhan hari ini dengan 10 tahun yang lalu? Apakah doamu sama hari ini dengan 10 tahun, 5 tahun yang lalu? Kalau sama, minta maaf sebagai hamba Tuhan. Engkau berhenti dengan namanya proses. Dan kalau engkau berhenti dengan namanya proses, maka anak cucumu juga berhenti dengan namanya pertumbuhan. Amin. Bagaimana kita bisa bertindak ke arah pertumbuhan? Saya baca Efesus pasal 4 ayat 1-3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Padanan, keselamatan, panggilanmu kau harus jaga. Harus jaga. Saya diselamatkan Tuhan tanggal 11, tanggal 10 bulan 11 tahun 91. Saya nggak ngerti apa itu baptisan. Tapi hari ini Tuhan izinkan saya membaptis orang, dan saya yang paling bangga dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan membaptis orang. Ada sukacita yang hebat luar biasa karena panggilan saya, saudara, membawa orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilan kita beda-beda. Tapi Alkitab katakan engkau harus berpadanan dengan panggilan. Panggilanmu harus jaga, kualitas hatimu harus kau jaga di situ. Percayalah, proses yang engkau alami, suka dan duka, tidak akan pernah menghalangi engkau tetap cinta di hadapan Allah. Amin. Ku tetap cinta. Kau saudara tahu nyanyikan Islam kita nyanyi. Ku tetap cinta walau badai topan, walau badai topan menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak
cinta yang ulang-ulang. Mau tidak mau, saudara harus ikut proses Allah. Terakhir, dan saya akan akhiri dalam waktu 7-8 menit. Bagaimana kita membangun generasi yang cinta Tuhan terpelihara dalam ucapan syukur? Mazmur 71 ayat 17-24, seorang yang melatih namanya generasi, namanya Daud. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang masa tua, aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan tinggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus, dan kesetiaan-Mu ya Allah, menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi ya Allah yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau lepaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengkhianatkan celakaku. Yang terakhir, saudara, saya ambil kebenaran generasi yang cinta Tuhan bertahan dalam proses, bertahan dalam ucapan syukur. Terus pelihara ucapan syukur kita di hadapan Allah, karena itu yang menjadi generasi yang tetap cinta Tuhan. Firman Allah katakan kepada Daud, siapa Daud? Daud orang yang dari kecil itu bertumbuh dewasa, jauh dari orang tua. Daud adalah seorang yang bertumbuh dewasa dengan tugas yang besar menghadapi namanya ular dan juga serigala. Tapi kata firman Allah katakan, izinkan Tuhan yang mengajar. Waktu kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, peliharalah ucapan syukur waktu Tuhan mengajar kita. Peliharalah komitmen sampai tua untuk terus belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara-saudara. Itulah Daud. Itulah Daud. Ayat yang kita katakan, ayat 18, aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua yang akan datang, keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Dia cerita kepada angkatan yang di bawah, dia cerita kepada angkatan yang nanti akan di sana. Dia bersaksi apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Hari ini saya bersaksi, saudara, waktu saya nggak panjang lagi, jemaat kami ada jemaat sederhana. Shalom buat engkau yang ada di Ibu Kota Malaysia. Gak ada yang mengajarkan engkau tentang namanya takut akan Allah. Gak ada yang mengajarkan engkau namanya berdoa. Beberapa jemaat yang saya tidak pernah masuk namanya sekolah minggu. Dan engkau pergi ke Malaysia 17, 18 tahun, 19 tahun, dan engkau merasa sesuatu yang menderita. Tuhan sedang mengajarkan engkau untuk cinta akan Allah. Lupakan segala kepahitan, lupakan segala kekecewaan. Dan hari ini buat kita semua tempat ini yang menjadi orang tua, generasi kita sedang rindu untuk mengajarkan. Hari ini adalah bulan keluarga. Yang paling efektif dalam pelayanan penggembalaan adalah keluarga. Bapak itu jadi keluarga, mama itu jadi keluarga, harus jadi gembala dalam keluarga. Dan inilah waktu kita untuk mengembalakan anak-anak kita. Saya mengembalakan 1000 orang, saudara-saudara. Dan beberapa mereka tidak punya orang tua yang baik, luar biasa. Satu orang, saudara-saudara, mengalami tamparan, satu orang mengalami intitan, satu orang diusir, saudara-saudara, dari rumah keluar. Tapi hari ini mereka kuat karena ada orang-orang yang mengajarkan mereka. Izinkan Tuhan yang mengajar supaya terpelihara syukurmu di hadapan Allah. Siapa Daud? Daud adalah orang yang luar biasa. Saya membaca dalam waktu yang sangat singkat ini, 1 Samuel 16 ayat 17-19. Berkata Saul kepada hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi, bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki Isai, orang Bethlehem, namanya Daud, pandai main kecapi.
Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim surat kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadamu anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Daud terisolasi, tapi Daud punya talenta memainkan kecapi menyembah Tuhan. Apakah saudara terisolasi di sini? Kalau tidak terisolasi, kenapa kau suka menyembah Tuhan? Daud adalah pahlawan, gagah perkasa. Dia punya 2 ekor domba, lawannya lebih besar, lebih kuat, lebih cepat, lebih ganas dari ini. Hari ini, kalau saudara nggak punya domba, jangan berharap saudara bisa jadi pahlawan. Daud seorang prajurit, dia belajar untuk menjadi seorang yang kuat. Daud seorang pandai bicara. Di padang gurun dia bicara dengan siapa? Saudara-saudara nggak ada. Tapi dia belajar untuk berbicara dengan baik. Daud elok perawakannya, tapi yang terpenting Tuhan menyertai dia. Saudara pikir berapa umur Daud waktu itu? 15 tahun. Waktu kita diajar Tuhan, berat 15 tahun buat Daud. Tapi Daud mengatakan, aku mengucap syukur kepada. Alami musim-musim kehidupan yang kita alami. Alami musim-musim yang Tuhan izinkan, baik kesusahan, baik pertolongan, baik segala sesuatu. Kita hari mengalami musim yang berat, pandemi, lockdown, krisis. Ada banyak orang yang nggak sehat mentalnya, ada berapa orang yang sudah nggak sehat jiwanya. Saya punya kawan dokter spesialis kesehatan jiwa, dia berkata kepada saya, kenapa sih Pak COVID ini banyak menyerang orang hingga mati? Bukan COVID-nya lebih kuat dari dia, tapi jiwanya terganggu. Dia takut, dia khawatir. Itu yang menyebabkan COVID. Harusnya COVID ini bisa kita lawan, karena itu virus. Tapi bagi orang Amerika, waktu mereka jaya, hebat, giants, tiba-tiba satu virus yang kecil masuk, nggak ada kekuatan iman, harap dan kasih. Mereka rontok hari. Daud mengatakan apa? Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan kabus dan kesetiaanmu. Ya Allah, menyanyikan mazmur bagimu. Hari ini saya bosan sekali dengan cerita COVID. 3 bulan saya khotbah, saya lihat di online orang-orang khotbah, minta maaf sekali lagi. Semua bicara penderitaan, semua bicara COVID, semua bicara krisis. Kenapa kita tak hanya syukur kepada Allah? Kenapa kita tak bermazmur seperti Daud, saudara-saudara? Alami musim kehidupan, tapi jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Terakhir, waktu saya juga sudah habis. Akhirnya, waktu kau terpelihara syukurmu, jemaatnya saya kasih, engkau akan mengalami next level. Ini doa Daud, Mazmur 71 waktu dia tua. Di mana orang tua hari ini? Yang saya tahu di Panti Jompo. Saya pernah masuk Panti Jompo di Malaysia 2-3 kali. Beberapa orang tinggal menunggu mati. Kasihan. Saya punya mama 76 tahun. Dan saya jaga betul-betul. Saya ajak beliau pagi-pagi jalan. Tertawa, saya buat tulisan lucu buat beliau. Sakit dari semua, dari atas kepala sampai ujung kaki. Apa Daud hari ini bersungut-sungut? Ayat 23 ayat terakhir. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu tersipu orang yang mengikhtiarkan celaka. Semakin tua, dia semakin sempurna. Saya mau tanya jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, di gereja kami, dimanapun tempat yang bisa kita mendengar itu. Yakinkah engkau waktu tua masih ada di gereja? Yakinkah engkau waktu tua masih melayani jiwa? Yakinkah engkau hari ini 40 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun dari hari ini, bibirmu masih berkata, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segala
kedua atau maut menyebut kita, Engkau ada lidah bibir mulutmu selalu memuji namanya Bapa. Kesimpulannya, generasi yang akan mencintai Tuhan seterusnya jangan kehilangan kasih-Mu yang sempurna. Yang kedua, lewati proses bersama dengan Allah. Yang ketiga, pelihara rasa syukur. Sampai kapanpun dimanapun kita sudah kembali kepada Tuhan dan kekekalan, anak dan cucumu akan mewarisi sikap ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Mas Tony. Yesus, oh Yesus, haleluya.
sedang galau, sedang cemas Tuhan, Engkau yang telah jamah hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami senantiasa, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Berdoa buat Tuhan kita kasih. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita telah mengikuti ibadah secara, ada teman-teman kita yang satgas secara offline, ya. Dan juga teman-teman yang ada di Malaysia, keluarga-keluarga Malaysia. Terima kasih untuk joinnya bergabung bersama dengan kami. Terima kasih untuk sekali lagi Bapak Pendeta Joni Gudam yang telah berkati, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang ada di Jakarta ya, jemaat Tuhan yang ada di Zoom ini, Tuhan berkati semuanya. Dan Bapak Ibu kita tetap beribadah secara online. Nanti tunggu info-info berikutnya. Dan ada informasi kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, ya saya akan infokan di Agape Family ya, untuk perpuluhan kita, untuk kas gereja kita ada di BCA semua, terus nama GBI Jalan Profesor Dr. Satrio. Nanti saya akan kirimkan jika Bapak Ibu membutuhkan untuk persembahan, bisa Bapak Ibu transfer sebenarnya kasih Tuhan ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk media, juga sound system ya, buat Evan, buat William yang senantiasa setiap minggu. Di sini juga ada si Meli ya, juga ada Ucok yang main musik. Terima kasih untuk kesediaannya, juga ada bersama istrinya, ada Cifungfu ya, Pak Dudi sebagai kepala rumah tangga kita yang baru, KSB Pak Muldoko. Beliau tadi udah paling sibuk ketika dengar dari masukan dari Bapak Ibu yang katanya noise.